Ketika Michael Burry meramalkan krisis tahun 2008, tidak ada yang memperhatikannya, baik pemerintah maupun Federal Reserve. Tidak ada organisasi resmi. Saat ini investor yang dikenal ini memperingatkan kita bahwa ekonomi mungkin akan runtuh lagi tahun ini. Tetapi seperti yang terjadi pada tahun 2008, pemerintah AS mengabaikannya. Kita bahkan telah melihat bagaimana Joe Biden, Presiden AS, mengatakan bahwa kita tidak dekat dengan resesi pada saat ini, tetapi di sisi lain, kita telah melihat bagaimana institusi besar seperti Bank of America, yang merupakan salah satu bank terbesar di AS, atau beberapa orang terkaya di dunia seperti Jeff Bezos atau Elon Musk, tampaknya mendukung teori Michael Burry. Dalam sebuah tweet, Elon Musk ditanya berapa lama resesi akan berlangsung dan dia mengatakan kemungkinan akan berlangsung hingga musim semi tahun depan. Di sisi lain, Jeff Bezos memperingatkan tentang resesi dan menyarankan orang untuk berpegang pada uang mereka. Kemudian Bank of America mengatakan bahwa mereka memperkirakan akan terjadi resesi di US yang akan menghancurkan pasar dan dapat menyebabkan pasar saham jatuh 24 tahun ini. Apa yang dikatakannya kepada kita adalah apa yang akan terjadi lebih buruk daripada resesi. Ingatlah bahwa Bank of America adalah bank terbesar kedua di Amerika Serikat. Beberapa negara tampaknya mendekati krisis ekonomi. Dalam video ini kita akan melihat apa yang telah terjadi untuk mencapai situasi saat ini. Seperti apa masa depan itu dan bagaimana cara bertahan hidup dari keruntuhan ekonomi berikutnya. Ini adalah topik yang rumit. Saya akan mulai dengan menjelaskan seluruh situasi ini dengan cara yang sederhana, sehingga semua orang dapat memahaminya. Mari kita mulai pada tahun 2008. Seperti yang Anda ketahui, terjadi krisis ekonomi dan keuangan, dan hal ini menyebabkan beberapa bank bangkrut. Dan fakta bahwa sebuah bank bangkrut menghasilkan efek domino karena akan mempengaruhi bank lain, bisnis lain. Tetapi di atas semua itu, akan mempengaruhi orang-orang yang menyimpan uang mereka di sana, karena jika bank Anda bangkrut, Anda akan memiliki peluang untuk kehilangan uang yang Anda miliki di bank. Untuk mencegah semua ini terjadi, yang dilakukan oleh pemerintah adalah mencetak uang dan menggunakan uang ini untuk menyelamatkan semua bank yang akan bangkrut. Ini menghentikan bencana di masa depan dan keruntuhan ekonomi. Oleh cara, jika Anda menikmati video sejauh ini dan ingin lebih banyak video seperti ini, silakan sukai dan berlangganan saluran. Jadi saya tahu semua ini mungkin tampak seperti solusi yang sangat bagus, tetapi masih memiliki beberapa konsekuensi, dan konsekuensi utama adalah bahwa ketika pemerintah mencetak uang dari ketiadaan, yang dihasilkan adalah lebih banyak uang yang beredar, dan oleh karena itu uang tersebut bernilai lebih rendah, dan dengan uang yang sama Anda dapat membeli lebih sedikit barang, dan oleh karena itu Anda memiliki daya beli yang lebih rendah. Dan ini membawa kita untuk berbicara tentang inflasi yang terkenal karena ada lebih banyak uang yang beredar. Uang tersebut bernilai lebih rendah, dan oleh karena itu kita membutuhkan lebih banyak uang untuk membeli barang yang sama, dan pada akhirnya apa yang dihasilkannya adalah barang-barang naik harganya. Karena kita telah melihat apa yang terjadi pada tahun 2008. Sekarang Anda mungkin bertanya-tanya mengapa saat ini terjadi inflasi jika tidak ada penyelamatan ke bank manapun. Masalah inflasi saat ini kembali ke pandemi. Selama pandemi, kita terkunci di rumah dan dunia mengalami kelumpuhan. Ada banyak orang yang tidak bisa pergi bekerja, dan di negara-negara misalnya Spanyol, Thailand, Israel yang memiliki sektor permusuhan yang sangat kuat, semua orang yang berdedikasi pada pariwisata tidak dapat bekerja karena tidak ada pariwisata secara langsung, karena Anda tidak dapat melakukan perjalanan ke seluruh dunia. Ini adalah masa yang sangat sulit. Sebagai akibat dari situasi ini, pemerintah memiliki dua pilihan, yaitu membiarkan masyarakat menderita akibat tidak memiliki pekerjaan dan tidak dapat bekerja, atau mencetak uang untuk mendorong perekonomian. Sebagian besar pemerintah memilih untuk mencetak uang, dan hal ini telah menghasilkan banyak inflasi. Inflasi adalah ukuran perubahan tingkat harga dari waktu ke waktu. Tingkat inflasi di Amerika Serikat
yang juga dikenal dengan istilah APC mencapai 9,1% tahun lalu. Sekarang kita memiliki Spanyol dengan APC mencapai 10,8%. Data ini menunjukkan bahwa resesi yang akan datang akan lebih buruk 1% tahun lalu. Sekarang kita melihat inflasi di Eropa sebagai contoh. Kita memiliki Spanyol dengan APC mencapai 10,8%. Data ini menunjukkan bahwa apa yang akan terjadi lebih buruk daripada resesi. Saya berbicara dan menunjukkan informasi ini bukan untuk menakut-nakuti Anda, tetapi untuk mempersiapkan diri kita untuk dapat bertahan hidup jika terjadi keruntuhan ekonomi. Apa yang mereka lakukan untuk menghentikan inflasi ini dan apa dampak negatifnya terhadap perekonomian? Untuk mengendalikan inflasi adalah menaikkan suku bunga. Ketika suku bunga dinaikkan, artinya adalah lebih mahal dan kita harus membayar lebih banyak bunga saat mengajukan pinjaman. Hal ini akan mempengaruhi orang biasa dan perusahaan. Misalnya, untuk membeli rumah, dan apa yang akan dilakukannya adalah semakin sedikit orang yang akhirnya tidak membeli rumah sekarang untuk perusahaan. Hal ini akan membuatnya lebih rumit dan lebih mahal untuk meminta pinjaman dan lebih sedikit perusahaan yang akan melakukannya dan karena itu semakin sedikit perusahaan yang dapat berkembang dan berkembang. Ketika suku bunga lebih tinggi, mereka biasanya harus membayar lebih banyak uang dengan imbalan jumlah uang yang sama. Ini berarti jika Anda memiliki perusahaan, Anda akhirnya harus membayar lebih banyak bunga daripada yang direncanakan semula, yang berarti lebih sedikit manfaat nyata. Ketika perusahaan memutuskan untuk tidak meminta lebih banyak pinjaman, itu berarti mereka akan tumbuh lebih sedikit dan itu juga akan menjadi negatif bagi mereka. Sekarang perusahaan yang terdaftar di pasar saham ketika mereka menjadi kurang menguntungkan atau berhenti tumbuh. Hal ini secara langsung akan mempengaruhi saham mereka. Sebelum beralih ke topik berikutnya, karena di saluran ini, kami tidak hanya fokus pada masalah, melainkan pada solusi. Jika Anda adalah seseorang yang tertarik untuk mempelajari strategi berinvestasi di pasar saham dan membangun kekayaan selama krisis keuangan, ada tautan dalam deskripsi di bawah ini dengan video di mana saya berbicara lebih dalam tentang bagaimana melakukannya sekarang. Dengan itu, mari kita beralih ke topik berikutnya. Suku bunga yang tepat. Data berikut menunjukkan bahwa mereka telah mencapai tujuan mereka. APC telah turun dari 9,1% menjadi 7,1%, dan di sisi lain APC Spanyol telah turun dari 10,8% menjadi 6%. 8% kita dapat melihat bagaimana strategi ini bekerja, dan inflasi menurun. Maka Anda akan bertanya-tanya mengapa ada banyak orang yang mengatakan bahwa keruntuhan ekonomi semakin dekat, karena kita dapat melihat bahwa inflasi dikendalikan dengan baik. Inilah yang akan kita bicarakan selanjutnya, tentang pentingnya gas dan minyak. Dalam semua situasi ini Rusia adalah salah satu eksportir gas dan minyak utama, adalah pengekspor minyak terbesar di dunia ke pasar global dan pengekspor minyak mentah terbesar kedua di belakang Arab Saudi. Ini berarti Rusia memiliki cadangan gas alam terbesar kedua di dunia setelah Arab Saudi. 17 dari gas dunia dan 11 dari minyak dunia. Eropa sangat bergantung pada pasokan gas dan minyak dari Rusia, karena Rusia dekat dengan Eropa dan karena infrastruktur antara Rusia dan Eropa. Tetapi karena sanksi dan blokade Rusia sebagai akibat dari konflik dengan Ukraina, Eropa mungkin mengalami masalah untuk terus menerima pasokan gas dan minyak ini. Dan mereka mempengaruhi ekonomi apapun secara langsung jika misalnya ketika harga minyak naik. Itu karena lebih sulit untuk mendapatkannya. Apa yang akan dihasilkannya adalah bensin yang naik harganya dan pada akhirnya akan mempengaruhi semua transportasi. Transportasi sangat penting bagi suatu negara karena digunakan oleh banyak perusahaan, dan jika biaya transportasi naik, biaya beberapa perusahaan akan naik dan pada akhirnya akan berakhir dengan perusahaan-perusahaan ini memiliki lebih sedikit margin keuntungan. Dan karena itu menghasilkan lebih sedikit uang. Sebagai contoh, jika sebuah pabrik harus membayar lebih banyak uang untuk listrik dan energi, apa yang akhirnya akan dilakukan
adalah membuat pabrik, menghasilkan lebih sedikit uang karena akan memiliki lebih banyak biaya saat ini. Eropa tidak khawatir tentang pasokan gas, karena mereka memiliki cadangan penuh. Namun menurut laporan akan ada jatah gas di Eropa jika ingin mencegah cadangan dari jatuh sebesar 30%. Kenaikan harga energi akan menghasilkan bahwa perusahaan memiliki lebih sedikit keuntungan. Dan jika kita menambahkan fakta bahwa suku bunga naik dan bahwa perusahaan tidak akan meminta begitu banyak pinjaman, dan jika mereka harus memintanya, mereka harus membayar lebih banyak bunga sekarang. Jika kita menambahkan kenaikan harga energi, kita berada di saat yang sangat negatif bagi banyak perusahaan yang akan berakhir, bahwa mereka harus memecat orang, dan efek bola salju dihasilkan oleh. Karena itu kita perlu bersiap-siap sepertinya. Apa yang akan terjadi lebih buruk daripada resesi? Semua ini jelas tercermin di pasar saham ketika sebuah perusahaan tidak begitu menguntungkan, ketika sebuah perusahaan menghasilkan lebih sedikit dan lebih sedikit uang. Hal ini tercermin secara langsung di pasar saham karena orang takut dan memutuskan untuk mulai menjual saham mereka, dan hal ini menyebabkan harga saham mulai turun. Oleh karena itu kita dapat mengatakan tahun ini akan ada masalah dengan pasokan energi dan suku bunga akan terus meningkat. Kita dapat berharap bahwa saham terus turun nilainya. Ditambahkan ke semua ini, kenaikan suku bunga juga mempengaruhi pasar real estate. Selama beberapa tahun terakhir suku bunga sangat rendah dan ini membuat meminta pinjaman lebih murah. Bukan karena lebih murah atau lebih mahal Anda akan meminta pinjaman, dan Anda akan membayar pinjaman itu dengan tepat. Apa yang lebih murah adalah bunga yang harus Anda bayarkan untuk meminta pinjaman itu. Karena fakta bahwa suku bunga sangat rendah, banyak orang memutuskan untuk mulai membeli rumah, dan ini menghasilkan banyak permintaan. Banyak orang ingin membeli rumah dan tidak begitu banyak penawaran, dan pada akhirnya apa yang dihasilkannya adalah harga meningkat, terutama selama pandemi dan pasca pandemi. Tetapi karena fakta bahwa suku bunga saat ini naik dan situasi ekonomi makro tidak sesederhana di dunia, kita dapat melihat bagaimana banyak orang memprediksi bahwa kita juga akan menemukan penurunan harga rumah di sana. Tetapi karena fakta bahwa suku bunga saat ini meningkat dan bahwa situasi makroekonomi bukanlah yang paling sederhana di dunia, kita dapat melihat berapa banyak orang yang memperkirakan bahwa kita juga akan menemukan penurunan harga perumahan. Ada beberapa indikator bahwa sektor real estate global sedang bersiap menghadapi badai. Eropa, Amerika Serikat, dan sebagian besar negara barat telah mendukung Ukraina selama perang ini, dan Rusia telah merespon dengan sanksi dan blokade seperti yang telah kita lihat sebelumnya. Baik Eropa maupun Amerika Serikat telah mencoba bernegosiasi dengan Rusia untuk mengakhiri konflik ini. Namun seperti yang kita lihat, Rusia hanya melihat kemungkinan untuk menegosiasikan jalan keluar dari perang di Ukraina dengan syarat-syaratnya sendiri. Tidak diragukan lagi bahwa kita berada dalam situasi yang sangat sulit. Sekarang mari kita bicara tentang bagaimana mempersiapkan diri untuk bertahan hidup dari keruntuhan ekonomi berikutnya. Saya pikir sudah jelas, saya bukan penasihat keuangan atau ahli ekonomi. Sejujurnya, saya tidak tahu apakah kita akan mengalami keruntuhan ekonomi. Yang jelas kita harus siap untuk apa yang mungkin terjadi. Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah mulai mempersiapkan diri Anda secara mental. Yang kedua adalah memiliki tabungan untuk apa yang mungkin terjadi. Dan yang ketiga adalah memiliki sumber pendapatan yang stabil. Saya pikir kita berada dalam situasi yang sangat sulit dan kita memiliki untuk sangat berhati-hati, terutama ketika datang untuk meminta pinjaman atau ketika datang untuk melakukan beberapa pembelian yang tidak diperlukan. Yang keempat, Anda harus berinvestasi dalam emas, perak, atau logam mulia lainnya karena mereka dianggap sebagai investasi teraman selama krisis ekonomi. Sejauh ini saya telah berbagi pernyataan dari investor terkenal dan beberapa orang terkaya di dunia yang memperingatkan kita bahwa yang akan datang lebih buruk daripada resesi. Investor terkenal dan beberapa orang terkaya di dunia yang memperingatkan kita bahwa apa yang akan datang lebih buruk daripada resesi.
kita telah melihat apa yang telah terjadi untuk mencapai posisi kita hari ini dengan ekonomi. Seperti apa masa depan dan bagaimana mempersiapkan diri untuk bertahan hidup dari keruntuhan ekonomi berikutnya. Saya sangat berharap ini bermanfaat bagi Anda dan memungkinkan Anda untuk memahami masalah ini dengan lebih mudah. Dan jika Anda ingin tahu tentang ide bisnis yang menghasilkan banyak uang untuk membantu situasi ekonomi Anda, saya sarankan Anda tonton video ini. Selanjutnya jangan ragu untuk membagikan video ini kepada orang-orang yang Anda kenal yang ingin mengetahui apa yang terjadi di dunia ekonomi seperti itu dan berlangganan saluran. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.